Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, sebelum bangsa Indonesia merdeka, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat. Bangsa Barat yang dimaksud di sini adalah bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Meskipun jarak antara negara-negara Eropa tersebut dengan Indonesia sangat jauh, pada saat itu mereka tetap tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Lalu, apa sih sebenarnya latar belakang bangsa Barat datang ke Indonesia sampai rela mengarungi lautan lepas seperti itu? Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, proses masuknya bangsa-bangsa Eropa di wilayah Kepulauan Indonesia tidak lepas dari kegiatan penjelajahan samudra. Kegiatan mengelilingi samudra untuk menemukan daerah-daerah baru ini mulai dilakukan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-15. Bangsa-bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan samudra juga untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Penjelajahan samudra ini dilakukan karena bangsa Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel. Lalu, apa hubungan jatuhnya Konstantinopel ke bangsa Turki Utsmani dengan penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Barat? Sebelumnya, coba perhatikan peta tersebut. Kota Konstantinopel yang sudah diberi tanda panah warna merah ya. Kota Konstantinopel atau dahulunya bernama Bizantium merupakan asal-muasal dari kota Istanbul, Turki. Sebelum menjadi Istanbul, Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi. Letak Konstantinopel ini sangat strategis. Konstantinopel berada di perbatasan Eropa dan Asia, baik di darat karena dilalui jalur sutra maupun di laut karena berada di antara Laut Tengah dengan Laut Hitam. Konstantinopel terletak di antara benua Asia dan Eropa dan dibelah oleh celah laut sempit, yaitu Selat Bosporus yang bersumber dari Laut Tengah atau Mediterania dan menjorok dalam ke daratan dan berhimpun di Laut Hitam. Posisi geografis ini menjadikan Konstantinopel mudah diakses melalui darat maupun laut dan menjadikannya jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dan Eropa. Disinilah terjadi pertukaran komoditas perdagangan antara pedagang dari Asia dan Eropa. Para pedagang dari Asia Barat memperjualbelikan rempah-rempah di sekitar Laut Tengah, terutama di wilayah Konstantinopel. Di Konstantinopel, bangsa-bangsa Barat membeli rempah-rempah untuk dibawa ke pasar-pasar Eropa. Meskipun harganya mahal, rempah-rempah tetap menjadi komoditas terlaris di Eropa. Dengan letaknya yang strategis, banyak yang menginginkan untuk menguasai daerah Konstantinopel hingga akhirnya pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1453, bangsa Turki Utsmani merebut Konstantinopel
sehingga Kekaisaran Romawi Timur berakhir. Dengan demikian, satu-satunya rute perdagangan rempah dari timur, yaitu India dan Nusantara, dikuasai dan dikendalikan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Saat itu, Kesultanan Utsmaniyah menarik pajak yang sangat besar terhadap barang dagangan yang menuju Eropa Barat. Ini termasuk rempah-rempah ya. Pasokan rempah-rempah di Eropa juga menjadi tersendat, sehingga mengakibatkan harga rempah-rempah di pasaran Eropa melonjak. Hal ini semakin mendorong bangsa Eropa untuk menemukan sumber rempah dari timur dan membelinya langsung dari sumber untuk mendapatkan keuntungan yang besar, serta menumbangkan monopoli perdagangan rempah bangsa Arab. Caranya adalah dengan melakukan penjelajahan samudra. Jadi, jatuhnya atau dikuasainya Konstantinopel oleh bangsa Turki Utsmani ini mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra sehingga nantinya bisa sampai ke Indonesia. Latar belakang yang kedua adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Pada penjelasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa bangsa Eropa itu sangat membutuhkan rempah-rempah, bukan? Nah, rempah-rempah inilah daya tarik yang dimiliki Indonesia. Kenapa sih kok bisa rempah-rempah ini diminati oleh banyak bangsa Barat? Apakah di sana tidak ada rempah-rempah? Jadi, rempah-rempah banyak diminati bangsa Eropa karena memiliki manfaat yang besar, seperti sebagai pengawet makanan dan penghangat tubuh. Nah, di Eropa kan ada musim dingin tuh. Ketika musim dingin datang, masyarakat Eropa terpaksa menyembelih hewan ternaknya yang tidak bisa hidup di udara dingin. Daging hewan yang disembelih itu harus diawetkan dengan menggunakan garam dan rempah-rempah, karena pada waktu itu kan belum ada kulkas. Jadi dibutuhkan garam dan rempah-rempah untuk mengawetkan makanan. Selain itu, perbedaan kondisi alam Indonesia dengan negara-negara di Eropa menyebabkan hasil bumi yang dihasilkan juga berbeda, sehingga meskipun harga rempah-rempah sangat mahal, bangsa Eropa tetap mencarinya. Harga rempah-rempah di Eropa itu mahal karena mengalami proses distribusi yang sangat panjang. Rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa-bangsa Barat diantaranya adalah cengkih, pala, bunga pala, dan lada. Nah, dengan adanya kekayaan alam yang dihasilkan seperti rempah-rempah ini, kita seharusnya bangga ya jadi warga negara Indonesia. Latar belakang selanjutnya adalah adanya motivasi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Gold, Glory, dan Gospel adalah semboyan yang memotivasi penjelajahan samudra bangsa-bangsa Barat. Motivasi 3G ini mendorong setiap negara untuk berlomba menunjukkan eksistensi negaranya. Gold, yang berarti emas, menggambarkan kekayaan. Glory berarti kejayaan, dan Gospel berarti penyebaran agama Nasrani.
Ketiga istilah atau konsep tersebut masih dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kenapa bisa ada istilah atau konsep gold? Nah, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 memberikan kesempatan bagi kota-kota lain di benua Eropa agar dapat menjadi kota perdagangan yang terkenal. Salah satu caranya adalah dengan mencari sumber komoditas langka untuk diperdagangkan di kota-kota negara mereka. Yang kedua, kenapa bisa ada istilah atau konsep glory? Nah, persaingan dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan membuat para sesama bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membangun negaranya masing-masing, terutama dengan runtuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 yang pernah menjadi penguasa tunggal di benua Eropa selama ratusan tahun. Sedangkan istilah gospel itu karena kota Konstantinopel yang awalnya dikuasai bangsa Kristen dan akhirnya dapat dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 menandakan munculnya agama Islam sebagai agama yang mengancam kehidupan Kristen para bangsa Eropa. Pada waktu itu, mereka kemudian beranggapan bahwa harus gencar menyebarkan pesan Injil ke seluruh dunia. Pada perkembangannya, semboyan 3G ini mendorong munculnya paham merkantilisme di Eropa. Nah, dari sini seharusnya kita bisa belajar bahwa kekayaan alam itu harus digunakan dengan bijaksana. Dan kita juga harus bisa saling menghormati meskipun memiliki perbedaan agama. Karena segala persaingan yang didasari oleh ambisi itu malah menimbulkan perpecahan dan kesengsaraan. Latar belakang selanjutnya adalah terjadinya revolusi industri. Revolusi industri terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850. Pada awalnya, revolusi industri terjadi di Inggris. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi menggunakan tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam kegiatan industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, dan barang dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri ini menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak dan memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Sehingga bangsa barat semakin gencar melakukan penjelajahan samudra. Latar belakang selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pada masa itu, muncul berbagai teori yang menjadi bukti perkembangan iptek. Beberapa ilmuwan Eropa seperti Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, dan Sir Isaac Newton
mengemukakan teori yang mendorong terjadinya penjelajahan untuk membuktikan kebenaran teori-teori tersebut. Selain itu, penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa itu. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, pada waktu itu juga sudah ditemukan kompas sehingga dapat mengurangi resiko tersesat. Nah, demikian penjelasan tentang faktor-faktor yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.